Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kita dari tim Ayu Media Indonesia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tutorial Zoom meeting untuk tahun 2021 ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik semua yang alhamdulillah sudah lulus di PTN dan PTKIN impian masing-masing, baik itu dari jalur senam paten, SPAN PTKIN, SBM PTN dan UM PTKIN, dan yang juga sedang berjuang di jalur mandiri ya. Kenapa tutorial ini kita buat? Karena memang di masa pandemi COVID-19 ini perkuliahan masih menggunakan sistem online ya, dan biasanya menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet ya. Ini yang disebut dengan new normal baru di dunia pendidikan dan juga di dunia pekerjaan juga banyak menggunakan Zoom. Jadi pada kesempatan yang singkat ini kita akan menjelaskan ada 3 penjelasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, saya akan share screen dulu ya. Share screen. Jadi ada 3 pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah menyiapkan akun Zoom Meeting. Yang kedua, membuat jadwal Zoom. Dan yang ketiga, penggunaan Zoom Meeting dalam kegiatan Zoom ya. Nah, sama seperti halnya dengan aplikasi-aplikasi lainnya, kita harus memiliki akunnya. Kalau seumpamanya tadi Facebook ya, kita harus memiliki akun Facebooknya sehingga kita bisa menggunakan aplikasi Facebook itu. Nah, untuk Zoom Meeting ini kita juga harus memiliki akun Zoom-nya. Nah, kita akan mengawali sebelum nanti kita menjelaskan tentang bagaimana bekerja atau menjadi seorang host di Zoom Meeting. Kita akan mengawali dulu bagaimana kita bisa menyiapkan akun Zoom pribadi kita. Nah, kita akan sampelkan. Yang pertama, kita nanti akan masuk ke websitenya Zoom. Yang kedua, kita akan melakukan pendaftaran, dan yang ketiga kita akan mengisi data-data pemilik dan email. Kita ambil sampel ya. Di sini ada sebuah email. Di sini ada tutorial tik ya, tutorial tik pemula@gmail.com. Ini akan kita buatkan akun Zoom-nya. Nah, caranya seperti apa? Caranya yang pertama, kita harus masuk ke websitenya Zoom ya. Oke, kita coba masuk ke websitenya Zoom. Caranya mungkin yang tergampangnya ya buka dulu Google ya. Setelah itu kita klik Zoom Meeting. Nah, di sini websitenya yang paling atas ya. Yang pertama kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya Zoom ya. Nah, di sini ada Join Meeting, Host Meeting, Sign In, dan Sign Up ya. Karena di sini kita kegiatan yang pertama adalah menyiapkan akun Zoom, maka kita harus klik yang sign up ya, atau mendaftar akun dulu. Di sini kita klik sign up. Nah, biasanya yang diminta paling awal itu adalah tanggal lahir ya. Nah, ini tanggal lahir, kita isikan tanggal lahir kita. Silahkan kepada para mahasiswa baru atau yang masih calon mahasiswa baru atau juga yang sudah aktif kuliah, bagaimana cara membuat akun Zoom mungkin bisa dicatat di bukunya supaya tidak lupa. Nah, di sini kita isikan aja tanggal lahirnya, seumpamanya tanggal bulannya Oktober, tanggal lahirnya 25 seumpamanya, tahunnya itu bisa di 92 seumpamanya, atau 93, 94, kita ambil yang 93 aja. Nah, kita klik continue ya. Nah, setelah ini kita diminta untuk memasukkan email. Kenapa? Karena nanti Zoom ini akan mengirimkan kode aktivasi ya, atau link aktivasi untuk memastikan akun kita itu telah aktif ya. Di sini saya masukkan email saya ini, yaitu di sini tutorial tik pemula@gmail.com ya. Kita masukkan. Oke. Tutorial tik apa tadi, lupa tadi, kita cek lagi, tutorial tik pemula@gmail.com, tutorial tik
pemula@gmail.com. Nah, di sini kita check up ya. Oke, proses, maka dia akan memberikan link aktivasi ke email kita. Aktivasi email sudah terkirim ya, activation email send ya. Kita akan lihat di email kita yang sudah kita daftarkan tadi, yaitu di tutorialtikpemula@gmail.com. Ini sudah saya buka emailnya. Nah, di sini akan masuk ya. Masuk satu email dari Zoom. Please aktivasi your Zoom account. Mohon aktifkan akun Zoom kamu ya. Nah, di sini kita klik aktif. Nah, setelah kita memiliki akun aktif Zoom, kita diminta untuk mengisi beberapa data-data tambahannya. Contoh di sini saya ketikkan nama pertama saya adalah tutorial tik pemula. Nah, di sini saya masukkan passwordnya. Saya masukkan lagi konfirmasi passwordnya. Saya tidak robot ya, karena mungkin Zoom ini juga mendeteksi kalau seumpamanya ada bot-bot untuk pembuatan akun-akunnya. Di sini traffic ya, kita klik aja yang gambar yang memberi traffic, verifikasi. Kita klik lagi verifikasi dan oke ya, kita klik continue. Nah, kalau terkait dengan email address yang diminta untuk colleagues, ini kita lewatkan aja, kita skip bisa, nanti kita isi juga bisa, kita klik skip. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah memiliki akun Zoom ya. Di sini kalau kita klik di logo orang di sudut kanan, ini akan nampak ya. Nama akun Zoom-nya adalah tutorial tik pemula dan ini emailnya. Nah, bagaimana cara membuat schedule atau jadwal meeting? Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Oke, sekarang kita coba lihat. Untuk masuk ke Zoom-nya tadi sudah kita lakukan dan kita sudah melakukan pendaftaran dan kita sudah mengisi data-data dalam pembuatan akun. Dan yang ketiga kita akan menjelaskan tentang bagaimana membuat jadwal Zoom ya. Tadi kita sudah punya akun, kita sudah punya rumah seumpamanya dan kita ingin mengatur rumah kita. Yang pertama adalah membuat jadwal Zoom ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini adalah langkah kita untuk membuat schedule meetingnya. Di sini ini udah akun kita ya, tampilan akun kita. Nah, di sini kita klik schedule meeting. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melakukan schedule meeting, kita harus merapikan beberapa data-data dari akun kita. Salah satunya mungkin di profil. Nah, di profil ini kita bisa mengedit nama kita tadi, atau juga kita mengisikan foto profil ya. Contoh di sini kita klik foto profil seumpamanya. Kita mau ngisi foto profil kita pilih file. Nah, di sini kita pilih yang ini seumpamanya. Foto profil yang ini bisa kita atur ya. Tampilan dari foto profil yang kita inginkan, saya ambil rata tengahnya. Oke, saya save. Nah, alhamdulillah foto profil dari akun Zoom tutorial tik pemula ini sudah terset ya, dan beberapa data-data di bawahnya ini juga bisa kita lengkapin ya, tapi karena keterbatasan waktu kita hanya menjelaskan untuk bagaimana cara membuat schedule meeting ya. Nah, di sini ada meeting. Nah, di sini ada tulisan schedule meeting. Di sini kita klik schedule meeting. Ini langkah ini juga bisa dilakukan di perangkat HP kita ya, atau laptop. Di sini kita menggunakan komputer duduk ya, atau personal komputer, sehingga di sini saya tidak bisa menampilkan wajah saya karena tidak ada webcam pada komputer ini ya. Oke, kita klik schedule meeting. Nah, seumpamanya di sini kita mau membuat schedule tentang matkul mata kuliah psikologi. Ada ya, mata kuliah psikologi ada. Nah, ini deskripsinya silakan diisi kepada seluruh mahasiswa agar bisa memaksimalkan kehadiran dengan tepat
waktu. Ini deskripsinya. Dosen, di sini dosennya kita kasih titik dulu. Dosen kita buat sampelnya Bapak Budi. Dosen ya. Nah, oke, Bapak Budi. Nah, ini mata kuliah psikologi ini akan disampaikan di besok di tanggal 17. Tanggal 17 hari Sabtu bulan 7 di jam 8 pagi ya. Di jam 8 atau jam 9 lah kita buat. Nah, ini kalau PM ini malam. Kalau untuk pagi itu AM. Maka di sini kita pilih yang AM. Nah, karena ini Zoom-nya basic atau yang gratis, di sini hanya tersedia selama 40 menit untuk limit Zoom-nya. Tetapi nanti kalau yang berbayar itu bisa bebas tergantung dari akun Zoom yang berbayar yang kita punya. Nah, untuk isian berikutnya, di sini kita bisa merubah password kita ya, supaya pada saat partisipan ingin bergabung, agar mudah mengetikkan passwordnya, di sini bisa kita buat sendiri passwordnya. Semisal saya buat di sini adalah belajar. Nah, waiting room ini berfungsi untuk semua partisipan yang mendapatkan link ini pada saat dia mau masuk Zoom, maka dia harus menunggu ACC dari admin ya. Only user admin untuk men-okekan untuk menjoin dalam meeting itu. Karena saya mau semua orang yang punya link langsung bisa masuk otomatis tanpa harus disetujuin oleh admin, maka di sini tidak saya centang ya. Untuk video, host on, partisipan juga on, dan untuk meeting optionnya, seluruh partisipan dia bisa masuk kapan aja ya. Tapi biasanya kalau dosen ini tidak mencentang ini ya, karena biasanya kalau di perkuliahan terlambat 15 menit maka tidak bisa masuk ke kelas lagi ya. Tapi di sini karena ini tutorial untuk belajar, kita centangkan aja. Jadi seluruh partisipan itu akan bisa join kapanpun selama dia memiliki link Zoom masuk ke partisipannya ya, yaitu secara otomatis suaranya itu akan ter-unmute ya, atau ter-mute. Nah, ini kita pilih mute. Oke. Dan otomatis pada saat Zoom ini berlangsung, dia akan merekam secara otomatis. Maka di sini saya centang, nanti akan saya jelaskan di mana posisi rekamannya. Dan yang berikutnya di sini akan di-approve pemblokiran ya. Seumpamanya ada orang yang mendapatkan link Zoom ini, tetapi dia di luar dari negara yang kita inginkan, maka dia secara otomatis akan terblokir. Kita akan memblokir yang bisa masuk ke Zoom ini, kita klik. Dan di sini kita ingin menyampaikan bahasanya, seluruh yang memiliki link Zoom ini, tetapi dia berada di wilayah Indonesia, maka dia secara otomatis akan masuk. Tetapi di luar dari orang yang memiliki akun link Zoom yang sudah kita sebar ini, tetapi bukan dari bagian dari negara Indonesia, maka secara otomatis akan terblokir. Jadi yang akan di-okekan atau secara otomatis bisa masuk itu hanya yang di negara Indonesia. Kita save dan kita klik save dari schedule meeting yang sudah kita buat ini. Kita save. Nah, secara otomatis schedule-nya sudah terbuat ya. Di sini kita tinggal kopikan undangannya ya. Invitation-nya kita copy. Nah, di sini kita copy. Nah, di sini kita pastekan. Nah, ini kawan-kawan yang baru nonton video tutorial ini adalah admin grup tetap tim Ayo Media Indonesia ya. Ini kita pastekan di sini. Oke, kita enterkan. Nah, jadi kalau seumpamanya ini grup kelas kampus di kampus, ini kita tinggal membagikan link Zoom ini, dan secara otomatis besok pagi di jam 9 dengan mata kuliah psikologi dari dosennya Bapak Budi, dia akan masuk ke dalam
kelas dari mata kuliah psikologi ini. Kita lanjut. Oke, sekarang sudah selesai ya bagaimana tata cara membuat jadwal Zoom atau schedule meeting ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu penggunaan Zoom meeting dalam kegiatan Zoom. Nah, untuk masuk ke bagian ketiga ini, saya membuka diskusi dulu terhadap teman-teman yang mau disampaikan terkait dengan yang sampai saat ini sudah saya sampaikan. Silahkan. Adakah? Di sini ada Kakak Fauzia dari mana Kak Fauzia ya? Dari Indonesia. Kampus apa ya? Kampusnya apa? Uinsa itu apa? Oh, Sunan Ampel ya? Oh iya, lu kenal saya. Di sini juga ada Fitria Hermawan dari UPI ya. Universitas Pendidikan Indonesia. Kak Mega dari UIN Raden Intan 6. Kak Shirley dari Jambi ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian, para maba, camaba, ini adalah admin-admin dari tim kita, yaitu tim Ayu Media Indonesia. Jadi kita ada 600 grup WhatsApp ya, dan mereka inilah yang mengelola dari grup itu. Jadi ini orang hebat-hebat semua nih, perwakilan dari beberapa kampus yang ada di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah tampilan Zoom-nya. Di sini saya share screen. Coba di sini saya stop dulu ya, stop share screen-nya. Nah, ini adalah tampilan dari Zoom yang sudah aktif ya, atau kita misalkan tadi Zoom mata kuliah psikologi. Nah, di sini ada tampilan-tampilan yang akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada mute ya, atau ada audio. Nah, audio ini pada saat saya klik, maka dia akan ter-mute ya, atau bergaris miring merah. Maka secara otomatis suara saya akan hilang. Nah, kalau jumlah partisipannya itu ada 100 atau ada 50 dan kita mau mute seluruhnya, kan repot itu kalau satu-satu. Nah, kalau dia host, dia bisa mute all ya. Mute all, maka otomatis di sini akan mute seluruhnya. Nah, kalau nanti ada yang mau berbicara atau ada yang mau bertanya, ini bisa di-unmute dengan memilih siapa yang mau di-unmute. Nah, itu dia. Sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu video. Karena di sini saya menggunakan komputer PC atau komputer duduk, ini tidak ada webcamnya. Ya nanti bisa kita beli deh kan webcamnya, jadi nanti kita bisa pakai webcam. Tapi untuk saat ini belum ada webcamnya, sehingga di sini secara otomatis dia akan mati ya. Nah, pada saat di sini mati, maka tampilan di partisipannya itu adalah logonya. Tetapi kalau seumpamanya nanti logonya ini udah kita set, maka akan muncul logonya. Ini contoh ada Kak Fau, ini logonya adalah KF, dan yang di sini adalah MM ya. Saya share screen ya. Oke. Partisipan. Nah, di sini contoh Kak Fau ini logonya KF, Kak Mega ini logonya MM, karena beliau ini belum men-set foto profilnya. Dari mana cara men-set foto profil supaya pada saat kita zoom dan kita sebagai partisipan terlihat dari foto profil kita, itu bisa kita lakukan di sini. Gimana tadi? Yang ini dia. Nah, ini di profil ini tadi ya. Di profil. Nah, ini kita bisa men-settingnya di sini. Maka pada saat di sini sudah kita masukkan foto profil kita, maka pada saat nanti di tampilan partisipan itu akan muncul logo kita.
Nah, ini Kak Fau ini belum men-setting dan Kak Mega ini juga belum men-setting. Kita lanjut. Nah, di sini ada tampilan ini tadi yang speaker ya atau audio, dan di sini ada video. Di sini tampilannya. Pada saat ada yang sedang berbicara, maka indikator audionya itu akan bergerak terus, ya. Dan pada saat nanti dia memunculkan foto dari zoom-nya, maka secara otomatis tampilan dari videonya ini akan juga muncul ya. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu security. Ini kita matikan dahulu. Oke, security. Security ini yang pertama lock meeting. Bukan lock ya, lock ya. Kunci. Lock meeting ini berfungsi untuk siapapun yang memiliki link Zoom, pada saat log meetingnya ini sudah tercentang atau terchecklist, maka dia tidak akan bisa masuk. Contoh seumpamanya dosen menerapkan sistem kuliah di matkulnya, itu terlambat 15 menit tidak boleh masuk kelas, atau terlambat 15 menit tidak boleh masuk ke room Zoom, maka log meetingnya ini bisa diaktifkan, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang terlambat tidak akan bisa masuk ke Zoom meeting ini, atau bahasanya tidak bisa masuk kelas. Nah, ini fungsi log meeting ya. Kalau ini tidak kita log meeting, yang mahasiswa-mahasiswa terlambat pun dia akan bisa masuk dengan bebas ke dalam meeting atau ke dalam perkuliahan melalui Zoom meetingnya itu. Nah, yang kedua, enable waiting room. Ini enable waiting room ini adalah dia akan masuk ke room Zoom itu dengan harus persetujuan dari admin atau host meeting. Karena di sini tadi tahap belajar, di sini setiap partisipan itu bisa masuk ke dalam room Zoom ini tanpa harus di ACC oleh host atau admin meetingnya. Tetapi kalau seumpamanya kita mau buat room Zoom dan siapa yang masuk itu harus persetujuan admin atau host, maka ini harus kita checklist. Nah, yang ketiga itu share screen. Ini yang sedang saya lakukan, ini adalah share screen. Share screen-nya akan tampak di tampilan Zoom meeting di seluruh partisipan, baik itu partisipan menggunakan handphone, atau partisipan menggunakan laptop, atau partisipan menggunakan personal komputer. Nah, ini chat, ini rename, dan seterusnya ya. Ini remove partisipan atau mengeluarkan partisipan, dan ini melaporkan. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke partisipan. Ini adalah jumlah partisipan yang sudah bergabung di dalam room Zoom ini ya. Ada Fitri Hermawan ini dari UPI, Kak Fau ini dari Sunan Ampel ya, Kak Shirley ini dari mana tadi? Jambi ya. Dan Kak Mega ini dari Windrill tadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat, mengechat, kita klik aja, kita bisa chat, kita bisa dia jadikan co-host kalau kita host, kita juga bisa mengeluarkan, kita juga bisa melaporkan, dan seterusnya. Nah, berikutnya, ini partisipan udah oke ya. Nah, berikutnya adalah new share ya. Ini share screen tadi, ini tinggal kita klik, jadi semua tampilan di personal komputer saya saat ini itu bisa dilihat seluruhnya secara penuh oleh partisipan. Ini pause share untuk menghentikan sementara dari share screen saya, dan hal-hal lainnya. Di sini juga ada menu baru ya, kita matikan. Di sini ada more, ada pause recording, dan posisi di sini sekarang sedang saya rekam. Nah, bagaimana cara mengganti nama ya? Contoh seumpamanya di sini partisipan, ini tinggal kita more, rename. Kita di sini bisa mengganti nama kita ya. Biasanya kan dosen itu ada syarat setiap partisipan menggunakan nama yang ditentukan oleh dosen atau hostnya. Jadi kita tinggal mengganti nama sesuai dengan yang ditentukan. Oke, mengganti nama dari partisipan udah oke. Dan kita juga bisa mengedit profil kita ya, mengisi profil kita. Nah, yang jadi pertanyaan pada saat tampilannya, mungkin ada yang bisa munculkan wajah. Saya mau melihat tampilannya. Saya stop share screen dulu ya.
Oke, ada yang mau mengaktifkan kameranya menjadi sampel satu orang? Kak Fitria, Kak Sirli, Kak Mega, mau saya screenshot bentar. Nah, ini Kak Pau ya. Oke, saya print screen bentar. Nah, oke, cukup Kak Pau, udah. Lanjut. Nah, di tampilan Kak Pau ini tadi, coba saya munculkan tampilannya tadi ya. Nah, ini gambarnya cuma tangan aja. Bagaimana cara mengganti background dari foto di tampilan video kita? Biasanya kan ada orang dan backgroundnya itu biasanya pada saat webinar mungkin wajib seluruh partisipan background dari fotonya itu harus dari grafis atau player yang host tentukan. Nah, caranya gampang. Yang pertama, kita bisa klik zoom-nya. Ini masih share screen ya? Oh, udah enggak ya? Saya share screen dulu ya. Oke, nah ini dia. Ini ada icon zoom, kita klik. Nah, di sini pilih pengaturan, setting. Nah, di sini kita pilih background. Nah, background ini kita bisa mau background yang difasilitasi oleh Zoom itu sendiri. Ini kenapa hitam? Karena memang saya tidak pakai kamera ya, atau saya matikan bentar di sini. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, ini adalah tampilan background yang difasilitasi oleh Zoom itu sendiri. Ada ini gambar apa ini? Rumput berembun. Ya, nanti kita buat. Di sini juga ada gambar. Nah, gimana kalau seumpamanya kita mau menggunakan background yang ditentukan oleh panitia yang sudah di-share di grup-grup WA semisal. Nah, caranya di sini ada tanda tambah nih ya. Di sini ada tanda tambah. Klik add image. Nah, di sini kita tinggal pilih image yang kita mau. Contoh seumpamanya saya menggunakan background, dia background yang lebih cantik itu yang bentuknya landscape ya. Contoh nih coronavirus ya. Open. Nah, di sini tampilannya udah landscape ya. Nah, di sini kalau semuanya nanti kita aktifkan kamera kita, maka tampilan dari wajah kita itu akan berada di depan background. Nah, begitu. Oke ya, jadi untuk meletakkan background di tampilan dari video kita, itu tadi sudah saya jelaskan. Dan bagaimana cara membuat supaya di tampilan partisipan ini ada foto kita, tadi sudah juga saya jelaskan posisinya di sini ya tadi. Nah, ini di profil ini dia. Tapi dengan catatan kita harus login dulu di akun Zoom kita sehingga kita bisa masuk ke profil dan mengubah foto profil kita sehingga nanti tampilan partisipan pada saat Zoom sedang berlangsung itu tampilannya akan ada foto kita. Oke, mungkin itu sedikit tutorial terkait dengan bagaimana menggunakan Zoom Meeting untuk tahun 2021 ini. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menyiapkan akun Zoom Meeting, bagaimana membuat jadwal Zoom, dan bagaimana menggunakan Zoom Meeting baik itu kita sebagai partisipan maupun sebagai host. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita ucapkan terima kasih kepada para admin grup 600 grup Ayo Media Indonesia yang alhamdulillah kemarin banyak juga yang ucapkan terima kasih ya. Kak Pau, Kak Sirli, banyak yang wapri kita mengucapkan terima kasih. Saya lulus di kampus ini, saya lulus di kampus itu, dan kita sedikit bangga ya. Dan sangat disayangkan yang tidak lulus nggak wapri kita ya. Nggak lulus nggak wapri kita ya. Kalau wapri kita kan bisa kita bantu bagaimana dia bisa ngejarnya di jalur mandiri atau SNMPTN Barat ya. Ya, jadi share screen itu, ini pada saat ada tampilan share screen, itu kita sebagai host juga bisa menseleksi ya. Kebetulan kan tadi pada saat saya share screen, saya mau yang nampil itu seluruh yang ada di dalam tampilan
monitor saya itu tampil, tapi juga bisa kita pilah ya. Contoh yang kita share screen hanya tampilan dari Microsoft PowerPoint-nya aja atau Microsoft Excel-nya aja gitu. Jadi bisa kita pilah gitu ya Kak Fitria ya. Share screen juga, fasilitas share screen juga ada juga fasilitas untuk kirim file ya. Contoh di sini macam more, chat. Nah nanti di sini bisa kita chat ya. Contoh di sini saya stop dulu ya. Saya mau kirim file seumpamanya. Di sini saya kirim file di tampilan chat ya. Saya ambil dari komputer. Di sini seumpamanya saya kirim data ya. Contoh saya kirim itu sebuah file Word. Ntar saya cari filenya. Nah di sini seumpamanya saya kirim ada sebuah foto ya, atau Word, Excel, PowerPoint, image itu juga bisa. Saya di sini ambil sampel foto ya, foto dari Pexel. Nah silakan lihat di room chatnya masing-masing, itu saya sudah mengirimkan sebuah foto. Dan juga bisa kita mengirimkan file dalam bentuk Word, Excel, ataupun PowerPoint ya. Nah itu fasilitas share screen dan share file ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.